Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Nabi itu mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang ya Allah. Nabi berlindung dari hutang. Sering beliau baca itu. Sampai akhirnya ada yang bertanya, ini doa ketika sholat. Kata yang bertanya, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Ya Rasulullah, betapa seringnya engkau minta perlindungan dari hutang. Ada apa sama hutang? Kata Nabi SAW, innar rajul idza gharim haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Ternyata utang ini mengantarkan ke dosa, jemaah. Awalnya nggak dosa, tapi dia itu jembatan menuju dosa. Orang kalau berhutang biasanya dia akan berbicara dengan manis, tapi dia dusta. Ana pinjam fulus, ana lagi butuh ini. Ibu ana lagi sakit atau apalah. Padahal dia bohong. Kenapa dia bohong? Kalau nggak bohong nggak diutangin. Terpaksa dia bohong. Atau bohongnya modelnya gini, ana pinjam fulus, insyaallah pekan depan ana dapat fulus. Padahal nggak ada bayangan dia pekan depan fulus yang mana yang akan datang. Pas dia ngomong supaya orang itu percaya. Dan dia berjanji ingkar janji. Berapa banyak orang yang berhutang kemudian ingkar janji. Kemudian hadis yang lainnya, Muhammad bin Jahash radhiyallahu anhu meriwayatkan, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, arafa ra'sahu ila sama. Suatu hari kita sedang duduk di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada waktu itu beliau mengangkat kepalanya ke langit. Thumma wada'a rahatahu ala jabhatihi. Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya di jidatnya, di dahinya. Thumma qala subhanallah, madza nuzzila minat tashdid. Maha suci Allah, apa nih kekerasan yang telah diturunkan, ancaman yang besar, hukuman yang dahsyat, apa ini? Muhammad bin Jahash keesokan harinya bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma hadha tashdid alladhi nuzzil. Apa ini hukuman yang berat yang telah diturunkan? Faqal, lalu beliau bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dain ma dakhala al jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Andai kata ada seorang lelaki yang berjihad di jalan Allah kemudian terbunuh, kita tahu orang yang mati syahid itu diampuni dosanya dengan awal tetesan darah dia. Mati, kemudian dihidupkan, kemudian berjuang lagi, mati lagi, kemudian dihidupkan kembali, lalu berjuang di jalan Allah, benar-benar berjihad di jalan Allah, jemaah. Sampai 3 kali berjihad, hidup mati, hidup mati, hidup mati lagi. Tapi dia menanggung hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dilunasi. Maka jangan meremehkan hutang. Ini hutang biasa yang nggak ada ribanya. Hutang biasa, hutang sama orang baik, bukan hutang sama orang jahat. Itu antum nggak diikhlaskan sama orangnya, nggak bisa bayar, maka tidak bakal diampuni sampai dibayarin. Nggak bisa masuk surga sampai dibayar. Dahulu Nabi SAW di awal Islam, beliau tidak mau mensolatin orang yang punya hutang. Kalau ada orang mati, Nabi SAW bertanya, punya hutang nggak? Nggak punya, beliau sholat. Punya hutang nggak? Punya hutang? Nggak. Aku nggak mau sholatin. Suatu hari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu melihat ada orang meninggal dunia punya utang 2 dinar. 2 dinar. 6 juta utangnya.
Kata Abu Qatadah, aku yang nanggung utangnya. Nanggung doang, belum dibayarin. Ketika ketemu sama Abu Qatadah keesokan harinya, engkau udah bayarin belum? Udah Rasulullah SAW. Al-an baradat alaihi jilb, sekarang kulitnya dingin karena udah dibayarin. Artinya kalau ada orang yang menanggung tapi belum bayarin, masih bahaya tuh orang dalam kuburan. Makanya buat anak yang orang tuanya meninggal dunia, menanggung hutang, meninggalkan warisan, apa kata Allah Azza wa Jal? Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Warisan baru boleh dibicarakan, baru boleh dibagi kalau sudah utang dilunasin, kalau sudah wasiat ditunaikan. Jangan sampai antum, aduh sayang Ustaz, rumahnya dijual. Ini kalau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jadi mahal. Bapakmu di kuburan, kepanasan, nggak dibayarin utangnya. Engkau ingin bersenang-senang, padahal tuh rumah masih punya bapakmu sampai utangnya dilunasin, baru jadi punya ahli waris. Jangan ditunda. Kesian bapak kita. Punya motor, jual motornya. Punya apa, jual, supaya selesai hutang bapak kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, man mata wa huwa bari'un min thalath dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dia selamat dari 3 perkara, insyaallah masuk surga. Yang pertama al-kibr, sombong, selamat, nggak pernah sombong. Yang kedua al-ghulul, merampas harta orang atau menyembunyikan harta milik umat. Diambil harta milik umat, selamat dari ini, nggak pernah dia ngambil hartanya umat, hartanya negara. Yang ketiga wadain, dan nggak punya utang, masuk surga. Maka antum yang punya utang berpikir sekarang bagaimana bayar utang. Antum nggak tahu kapan mati. Kalau antum mati, antum juga nggak tahu apakah anak antum akan bayarin utang antum. Bisa jadi enggak, bisa jadi anaknya tadi durhaka, datang orang mengatakan bapak mau punya utang, mana buktinya? Nggak ada, waduh, udah nggak ada. Padahal dia tahu bapaknya punya utang, tapi karena nggak punya bukti, selesai. Apakah dengan cara seperti itu utangnya lunas? Nggak lunas. Kalau benar bapakmu punya utang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu bergantung sama hutangnya sampai dilunasin utangnya. Apa maksudnya? Dia tertahan, tidak bisa mencapai derajat yang tinggi kalau masuk surga. Tapi tadi hadis lainnya mengatakan nggak bisa masuk surga sampai dibayarin utang. Ada yang mengatakan urusan dia nggak dihukum, nggak juga dikasih keselamatan sampai utangnya bayarin. Jadi bergantung. Maka jangan meremehkan utang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, iyyakum wad-dain, kalian hindari utang. Fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu harb. Utang ini awalnya adalah kegundahan, kegalauan, kesusahan, pikiran, akhirnya perang. Ini kata Umar bin Khattab, awwaluhu hammun wa akhiruhu harb. Tidak sedikit pembunuhan gara-gara utang. Gara-gara punya utang terjadi pembunuhan. Maka jangan berhutang. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Humran, kepada mungkin murid dia, ittaqillah wa la tamutu alaika din, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati bawa utang. Fayu'khadhu min hasanatika la dinar thumma wa la dirham. Nanti yang akan diambil itu kebaikanmu. Yang untuk bayar utang itu pahalamu. Sholat capek bertahun-tahun, pahalanya buat bayar utang. Karena pada hari itu antum nggak bisa bayar dengan uang. Yang terakhir, orang itu boleh berhutang dengan catatan. Yang pertama, niat untuk bayar. Dari awal antum niat untuk bayar. Ada orang-orang yang awalnya, aduh nanti ini insya Allah orangnya baik kok, mungkin nggak akan menagih. Berarti antum niat gak bayar. Antum niat mau bayar. Karena kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu.
Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil uang orang dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan bantu dia bayar hutangnya. Allah yang bantu kalau antum niat. Tapi yang ngambil uang orang dengan niat tidak mau bayar, Allah akan hancurkan orang ini. Maka niat mau bayar. Yang kedua, dia yakin atau paling tidak punya dugaan besar bisa melunasi hutang. Jadi antum sudah kebayang nggak, insya Allah anda bisa ngelunasin. Mungkin antum ada uang, mungkin antum ada kerjaan, insya Allah anda akan berusaha melunasi. Tapi kalau antum tidak yakin nggak bisa bayar, antum harus ngomong sama dia. Mas, mamanya, Pak, ini bayar utangnya 1 bulan ya. Saya nggak tahu bisa bayar apa enggak. Kira-kira diutangi apa enggak, jemaah? Terpaksa bohong. Tadi nih mengantarkan kepada kebohongan. Dia tahu nggak tahu bulan depan bisa bayar apa enggak, tapi tulislah bulan depan insya Allah ana bayar, padahal dia nggak tahu. Maka kalau dia memang nggak bisa bayar, dia sampaikan, ana nggak tahu bisa bayar bulan depan apa enggak, tapi ana akan berusaha. Ana benar-benar nggak tahu mau dapat uang dari mana, tapi ana akan berusaha. Tapi kalau antum nggak, insya Allah ada sih duit, ada mobil, ada apa yang bisa dijual umpamanya. Ana alhamdulillah punya gaji tiap bulan sekian, insya Allah anda bisa nyicil. Silakan. Yang ketiga, hutangnya dalam urusan yang disyariatkan, yang diperbolehkan dalam agama. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utangnya buat apa? Utangnya buat makan, jemaah. Buat makan, bukan buat beli motor. Ada yang melihat handphone ana, mau ganti handphone lah. Antum punya handphone harga berapa? Ya 2 juta Ustaz. Ana ngelihat ada yang 15 juta Ustaz. 1 tahun. Utang kredit 1 tahun. Utang nih. Padahal antum tidak perlu. Maka itu dibenci dalam agama. Kenapa? Karena antum memberatkan diri antum yang sejatinya antum itu orang bebas. Kalau antum punya utang, antum jadi tawanan utang antum. Jadi tawanan, kemanapun antum pergi, antum akan dikejar. Maka kalau berhutang boleh untuk urusan yang memang diperbolehkan dalam agama, tidak untuk ya masalah gengsi, untuk menunjukkan antum orang kaya. Jangan, jamaah. Jangan sampai antum datang naik motor, tersenyum, padahal antum sedang dikejar sama debt collector. Ya, antum tersenyum. Siang itu, malam antum kebingungan. Yang berhutang, yang punya utang, lunasi utangnya dengan cepat. Nggak mampu melunasi hutangnya, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Dakwah semampumu.